Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama-sama di dalam kebaktian online GKI Bungur. Kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan masih memberikan kepada kita satu kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita diingatkan oleh satu kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bukanlah hal yang sulit ketika kita harus bersyukur pada saat kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita sulit sekali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi kita bisa mengucap syukur, saudara, ketika segala sesuatu itu lancar, ekonomi kita baik, keluarga kita tidak ada masalah, segala berjalan di dalam hal-hal yang indah dan baik. Kita mudah sekali untuk mengucap syukur. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, mengucap syukur bukan pada waktu saat kita baik. Mengucap syukur bukan pada waktu segala situasi lancar. Tetapi mengucap syukur di dalam segala kondisi, bahkan yang paling berat, yang paling sulit sekalipun, kita belajar untuk mengucap syukur. Mengapa? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup saudara dan di dalam hidup kita. Apapun kondisi kita hari ini, sesulit apapun, seberat apapun, mari kita tetap mengucap syukur. Apa arti mengucap syukur, saudara-saudara? Mengucap syukur adalah menerima segala sesuatu yang datangnya daripada Tuhan sebagai satu bentuk hal yang baik untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk masa depan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengucap syukur karena pada hari ini kita juga boleh diundang oleh Allah memasuki akan ibadah raya GKI Bungur. Kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan agar firman Tuhan dapat mengoreksi, dapat leluasa mengisi hidup kita, dan hidup kita akan menjadi satu pribadi yang sesuai dengan rencana Allah, kehendak Allah bagi hidup sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama masuk dalam saat teduh untuk kita boleh mempersiapkan setiap kita masuk dalam ibadah.
Kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan pujian KPPK 28, mulia. Biarlah segala sembah, hormat, dan puji hanya bagi Dia, Raja mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita mengawali kebaktian kita dengan satu pengakuan iman bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. 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 Amin.
Ayat yang membuka ibadah kita pada hari ini akan diambil dari Mazmur nomor 84 ayat 2 dan 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Mari setiap kita anak-anak yang mencintai Tuhan datang bersama-sama dimanapun kita berada, bersorak dan memuji Dia. Yang cinta padanya datang bersoraklah, sehati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap tatanya, menghadap tatanya, menuju ke Sion tempat yang indah, kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Umatnya gemarlah, hapus air matamu, tempuh jalan Immanuel, tempuh jalan Immanuel, sampai surga mulia, sampai surga mulia, menuju ke Sion tempat yang indah, kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Saudara, biarlah setiap kita boleh secara pribadi datang menghampiri Tuhan, membawa setiap kelemahan, pelanggaran-pelanggaran kita ke hadapannya, agar Dia sendiri yang boleh melayakkan dan mensucikan kita untuk boleh masuk dalam ibadah dan menaikkan pujian baginya. Ya Tuhan, kami sungguh sadar di tengah kehidupan kami sering sekali kami melakukan pelanggaran-pelanggaran. Seringkali dengan kelemahan kami mengecewakan Engkau dengan setiap tingkah laku, perkataan, perbuatan yang kami lakukan Tuhan. Kami sadar Tuhan, seringkali dalam keseharian kami tidak mengandalkan Engkau. Dalam kesulitan kami mengandalkan diri kami sendiri. Dalam kelimpahan berkat kami lupa akan Engkau. Juga dalam kondisi normal yang nyaman, kami tidak mengarahkan hati dan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Karenanya kami sadar Tuhan, begitu sering kami mengecewakan dan mendukakan akan Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang boleh melayakkan kami Tuhan, menguduskan kami untuk kami boleh menaikkan pujian kami, memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, di tengah kelemahan kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, sekali lagi menghampirimu lewat ibadah kami. Biarlah Engkau sendiri yang boleh hadir dalam ibadah kami, memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat kami yang hidup. Amin.
Kita akan bersama menyanyikan pujian KPPK 196, Sebenarnya Ku Tak Layak. Biarlah kembali kita diingatkan bahwa sebenarnya setiap kita tidak layak, namun kita tetap diberi kasih dan anugerahnya yang begitu besar. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil aku, ya domba Allahku, datang. Dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, selamatkanku, janji-Mu pasti jadilah, ya domba Allahku, datang. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kembali kita akan menaikkan pujian KPPK 279, memperkenankan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong puji ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong puji ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Selamat pagi, jemaat GKI Bungur dimanapun saudara berada. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, anugerah baru Kau berikan buat kami. Kami boleh menikmati hari baru sebagai sebuah gift, sebagai sebuah pemberian yang Kau berikan kepada kami di tengah-tengah hidup kami yang singkat ini. Dan kami merindukan inspirasi dari-Mu Tuhan, khususnya dalam masa-masa pandemi ini, yang bersumber dari firman-Mu. Kiranya kami boleh menafsirkan, boleh melakukan, dan boleh memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk membaca di dalam
Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat kedua, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Yang ingin hidupnya berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah ibadah yang diperkenan Allah, online atau onsite. Ibadah yang diperkenan Allah, online atau onsite. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sebuah survei yang menarik dilakukan di Amerika Serikat. Survei ini dilakukan kepada gereja-gereja yang sudah mulai membuka pintu gerejanya, dan mereka disurvei. Salah satu surveinya adalah berapa banyak jemaat yang hadir dalam kebaktian onsite setelah reopening. Dan dikatakan bahwa ternyata ada sekitar 10% sampai 40% itu adalah jumlah kehadiran jemaat dibandingkan dengan sebelum pandemi melanda dunia. Jadi kalau sebuah gereja jemaat sebelum pandemi biasanya ada 100 jemaat yang hadir, maka kini tinggal 10 atau paling banter 40. Ya, kalau jemaat ada 200, ya paling sekitar 20, ya sampai sekitar 80. Nah, saudara kasih Tuhan, lalu pengamat tersebut mengatakan bahwa dalam waktu dekat, angka-angka ini tidak akan menunjukkan peningkatan. Ya. Bahkan setelah pandemi ini berakhir, kita tidak bisa berharap banyak jemaat akan kembali hadir, jumlahnya akan sama atau meningkat dibandingkan sebelum pandemi. Nah, saudara kasih Tuhan, bukan hanya itu, ada sebuah kenyataan lain, saudara. Ternyata partisipasi jemaat di dalam kehadiran secara online pun mengalami penurunan. Saudara ingat dulu pada waktu sekitar bulan Maret, April, kita memulai ibadah secara online. Sesuatu yang baru dan kita sangat antusias. Jemaat juga antusias. Dan yang terlibat atau yang kemudian menyaksikan ibadah online cukup banyak. Tapi saudara lihat kenyataan berikutnya, ya, bulan demi bulan berlalu. Makin lama kehadiran jemaat di dalam ibadah online semakin berkurang. Nah, semakin ke sini kehadiran online semakin mengalami penurunan, walaupun tidak sedrastis penurunan kehadiran secara onsite. Nah, saudaraku, hari ini sebenarnya saya tidak membahas tentang onsite atau online, mengapa pilih ini, pilih itu. Pilihan ibadah antara onsite dan online, lalu ditanya mana yang berkenan pada Tuhan, mana yang kurang berkenan, sebenarnya kurang relevan, saudara. Apalagi dengan memperhatikan kondisi sekitar, pandemi khususnya di Indonesia masih terus merangkak naik, maka pilihan online kayaknya pilihan yang paling masuk akal, pilihan yang masih sesuai dengan akal sehat kita. Nah, bahkan saudara, ketika kami mengadakan rekaman pada hari ini, pemerintah Kota Jakarta sudah memberikan sebuah status, ya, PSBB versi 2.0, ya, sebuah fase yang kita ingat kembali pada bulan Maret atau April ketika Jakarta dikenai status PSBB, dan kini kita kembali seperti itu. Maka dengan kata lain, saudara yang kasih Tuhan, ibadah secara online adalah sebuah keharusan, khususnya kita yang tinggal di daerah kota-kota besar atau yang dengan angka kasus COVID yang besar. Makanya saudara, dalam masa pandemi ini dan sesudahnya, salah satu ciri gereja yang mengalami kemerosotan, saudara tahu apa? Yaitu gereja yang menganggap jemaat online itu sebagai anak tiri.
dan jemaat onsite sebagai anak emas. Saudara, jemaat dunia sudah berubah, kondisi berubah. Pandemi ini hanyalah mempercepat perubahan itu. Dan gereja kalau tidak beradaptasi, maka akan mengalami ketertinggalan. Cepat atau lambat, kita akan datang pada sebuah era digital. Pandemi COVID-19 hanyalah mempercepat kedatangannya. Nah, sebaiknya bukan kita sambut dengan sekedar keluhan, tetapi juga sebenarnya ada rasa syukur. Ya, ada blessing yang tersembunyi yang di dalam pandemi ini. Ya, saya mempertimbangkan dan mengingat bagaimana dulu misalnya pada waktu kita masih serba onsite, ketika jemaat-jemaat mengadakan rapat, klasis mengadakan rapat, sinode bikin rapat, itu berapa banyak ya saudara sampah yang terbuang gara-gara kertas, ya gara-gara kertas, ya, berapa rem. Nah, sekarang dengan semuanya serba online, serba digital, kita mengurangi sampah yang banyak sekali. Saudara, itu bagi saya itu sebuah blessing ya. Nah, saudaraku, gereja yang relevan dan gereja yang berkembang bukan lagi fokus pada pembangunan gedung, tetapi berfokus juga lebih khusus pada pengembangan pelayanan digital. Nah, seringkali saudara, inovasi atau adaptasi itu terjadi ketika ada keadaan yang memaksa. Darwin pernah mengatakan dalam teori evolusinya, dia mengatakan bahwa spesies yang paling bisa selamat di dalam masa-masa berbagai masa atau musim bukanlah spesies yang paling pinter, bukanlah spesies yang paling kuat, ya, tetapi spesies yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kalau saya terjemahkan dalam masa pandemi ini, gereja yang paling bisa survive bukan gereja yang paling kaya, paling pinter, paling kuat, paling besar gedungnya, tetapi gereja yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, saudara kasih Tuhan, seperti kita ketahui Perjanjian Lama memberikan banyak sekali peraturan-peraturan ibadah, salah satunya pemberian kurban persembahan kepada Allah, baik itu kurban bakaran, kurban pendamaian, dan lain-lain. Dan semua jenis kurban persembahan ini dilakukan di bait Allah, tidak boleh di sembarang tempat. Mengapa? Karena bait Allah adalah sebuah tempat yang disebut sebagai atau dihayati sebagai Allah hadir. Karena kehadiran Allah lebih dirasakan di sana. Bahkan ketika bait Allah ini hancur pada masa Daniel, lalu Daniel dibuang bersama dengan teman-temannya, dia berdoa kiblatnya masih ke Yerusalem, tempat bait Allah berada. Kenapa mesti berkiblat ke sana? Karena dianggap bahwa di sanalah Allah hadir. Bukan berkiblat ke China, bukan berkiblat ke Eropa dan seterusnya, tetapi ke Yerusalem. Karena disitulah the sanctuary, ya, pusat peribadatan atau tempat di mana Allah hadir. Nah, kekudusan upacara ini bisa juga dapat dilihat dari para pelayan ibadah yang boleh melayani di bait Allah. Yakni hanya kalangan orang Lewi yang dikhususkan oleh Tuhan, dikuduskan dan dikhususkan yang boleh masuk dan melayani. Tidak boleh sembarang orang melayani di sana. Nah, saudaraku, namun dan ini berlanjut sampai kemudian zaman Tuhan Yesus, di mana Herodes, ya, kaisar yang di mana Yesus lahir dan kemudian dia hidup dan kemudian sampai mati dan dibangkitkan. Itu bait Allah yang didirikan oleh Herodes, bait Allah versi kedua. Kita melihat di situ pun menjadi tempat orang beribadah. Ya. Tetapi setelah kemudian bait Allah yang kedua ini dimusnahkan oleh orang Romawi sekitar tahun 70 Masehi, maka ritual-ritual yang kudus, persembahan yang dilakukan sehari 2 kali itu tidak bisa. Apalagi juga merayakan Paskah, merayakan hari raya Pondok Daun dan seterusnya. Nah, sebab bait Allah versi kedua ini sudah enggak ada. Ya. Bukan hanya bangunannya enggak ada. Yang ada, yang tersisanya yang disebut tembok barat, yang sekarang kalau kita ziarah ke Yerusalem, di situ banyak orang yang berdoa di sana. Bukan hanya bangunannya tidak ada,
bahkan para pelayannya tidak ada. Jabatan imam yang ditegakkan dari zaman Musa itu lenyap. Nah, ketika Bait Allah dan Yerusalem berada dalam puncak kehancurannya, banyak orang Yahudi yang kemudian depresi. Mereka begitu setia beribadah pada Tuhan, mempersembahkan kurban, tiba-tiba enggak ada. Banyak orang Yahudi mengalami depresi dan meyakini bahwa Allah betul-betul telah membuang mereka. Tapi ada seorang rabi bernama Rabi Yohanan, atau dalam bahasa Indonesianya Yohanes, Rabi Yohanan, dia punya cara pandang yang berbeda. Ketika orang banyak tenggelam dalam depresinya, justru Rabi Yohanan ini justru sibuk membangun sebuah pusat kehidupan orang Yahudi di daerah Yafne. Nah, ketika murid-muridnya mengeluh, curhat kepada rabi ini, curhat betapa sudah nggak ada harapan, ibadah udah nggak bisa dilakukan lagi, tidak bisa membawa kurban bakaran, tidak bisa bawa kurban penebusan dosa, bagaimana dosa bisa mengalami penebusan dan seterusnya. Maka Rabi Yohanan menghibur murid-muridnya dan berkata demikian, "My son, anakku, jangan sedih. Kita memiliki sebuah penebusan yang sama efektifnya dengan pengorbanan, yaitu sebuah tindakan kemurahan, belas kasihan, seperti dikatakan Hosea pasal 6 dan ayat 6. Aku menghendaki belas kasihan, bukan persembahan." Nah, saudaraku, akademi yang didirikan oleh Rabi Yohanan ini dengan cepat menjadi cikal bakal golongan Sanhedrin di Yerusalem dan berkembang, sehingga tradisi kepercayaan dan dalam perjanjian lama bisa ada penerusnya. Nah, Rabi Yohanan ini adalah rabi yang harus disebut-sebut sebagai rabi yang berjasa membangun sebuah kehidupan iman yang dapat bertahan tanpa bait Allah, tanpa upacara korban, bahkan tanpa negeri. The most adaptive, yang bisa beradaptasi. Nah, saudara, kisah yang menarik sekali, bukan? Bukankah kisah kehancuran bait Allah dan kebangkitan umat Tuhan ini seharusnya menginspirasi kita? Dan bukan sebuah kecelakaan pada tahun 2020 kita hidup dan tinggal di tengah-tengah pandemi. Sebab apa? Sebab Allah menghendaki agar iman kita tetap bertahan, bahkan bertumbuh dengan cara yang baru, bahkan tanpa mengandalkan gedung gereja, tanpa ada gathering, persekutuan yang onsite dan seterusnya. Nah, inilah sebuah yang saya sebut sebagai sebuah inovasi atau adaptasi di dalam beribadah. Nah, saudaraku, jauh-jauh sebelum pandemi ini terjadi, bahkan pada saat bait Allah itu masih kokoh berdiri, Rasul Paulus sebenarnya sudah memikirkan tentang hal ini. Dia mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Nah, saya tidak menekankan di bagian bagaimana kita mengarahkan hidup berkenan pada Allah, tetapi saya lebih menekankan bagaimana Rasul Paulus punya sebuah perubahan paradigma tentang beribadah. Saya menilai ayat ini sebenarnya juga merupakan sebuah inovasi dalam peribadatan jauh-jauh sebelum bait Allah itu hancur atau sebelum pandemi ini. Nah, persembahan yang diberikan kepada Allah dulu dilakukan dengan cara memberikan kurban, memberikan hewan yang hidup, dulu mempersembahkan domba misalnya, bukan domba yang setengah mati, seperempat mati, 3/4 mati gitu ya. Lalu harus kudus, bukan hewan yang sembarangan, yang comot sana comot sini. Lalu hewannya juga harus berkenan kepada Allah, bukan yang ekornya enggak ada, atau yang matanya buta satu, atau yang di sana sini ada botaknya. Nah, saudaraku, itu yang kemudian Rasul Paulus ambil. Dengan kata lain, Paulus sebenarnya mengatakan sebuah ibadah, sebuah bentuk pemberian kurban yang baru, yakni bukan dengan membawa hewan kurban, tetapi membawa tubuh sendiri, yang itu disebut sebagai
ibadahmu yang sejati, tetapi dalam versi yang lain dikatakan the logical temple worship. Ya, sebuah tempat ibadah yang logis, ya, yang masuk akal, sebenarnya yang bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Nah, ini adalah sebuah inovasi yang tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Inovasi ibadah adalah saat umat Allah dapat beribadah tanpa harus berada di bangunan bait Allah atau sinagog. Inovasi ibadah adalah saat umat Allah dapat beribadah tanpa menunggu hari-hari tertentu. Nah, saya mau coba membagikan 3 ciri inovasi atau adaptasi dalam ibadah. Yang pertama adalah cirinya adalah hilangnya sekat antara ruang ibadah dengan ruang privasi. Hilangnya sekat antara ruang ibadah dan ruang privasi. Ibadah tidak lagi dibatasi di gedung gereja, ya, di ruang ibadah. Ibadah ini kita bawa ke dalam keluarga kita. Bahkan kalau kita mengadakan ibadah online di rumah masing-masing, kita membawa anak juga. Dan kadang-kadang ya saudara tahu kalau ibadah dengan melibatkan anak ya biasanya tahan hanya 5 menit ya, habis itu berantakan ya. Dan saya katakan pada istri sama keluarga gitu ya, ya nggak apa-apa, ibadah tidak harus kusyuk ya, sunyi, sepi. Itu konsep ibadah kita yang dulu, kayaknya terpisah dengan the messy ya, apa itu kehidupan yang kadang-kadang memang berantakan, di keseharian kita yang berantakan. Nah, saudaraku, ibadah online yang kita jalani membuat batasan antara ruang ibadah dengan ruang privasi tidak ada. Ajakan mari kita beribadah kepada Tuhan bukan diresponi dengan yuk kita ke gereja, tapi tinggal yuk kita pindah channel. Ya. Habis kita surfing, nonton YouTube, misalnya hobi kita, misalnya pelajaran sekolah dan seterusnya, kita tinggal pindah channel ke channel gereja. Jadi sepertinya kita melihat batasan atau sekat antara ruang ibadah dengan ruang privasi itu sudah semakin hilang. Lalu yang kedua cirinya adalah hilangnya sekat antara ruang yang kudus dengan ruang yang saya sebut ruang yang sekuler. Dahulu kita beranggapan bahwa ruangan kudus adalah ruangan yang ada di dalam gedung gereja. Beberapa gereja bahkan menganggap bahwa ruang gedung gereja yang gedung utama ini kekudusannya paling tinggi. Ya. Lalu yang sedikit di bawah adalah ruang kebaktian remaja, ya. Lebih di bawah lagi adalah ruang anak-anak, kebaktian anak-anak. Karena di sana ribut, ya. Banyak keributan di sana. Lalu ruangan yang kebaktian umum orang dewasa pada tenang-tenang, pada kudus-kudus, ya, pada suci-suci gitu ya. Sekarang udah nggak bisa seperti itu lagi. Dulu bahkan ruang kebaktian umum tidak bisa dipakai untuk memberikan pelayanan pada umat yang tanda kutip berdosa. Betul? Lalu yang berdosa ini diberikan pelayanan di ruang remaja, ruang serbaguna atau ruang anak-anak. Karena dianggap nggak begitu kudus. Nah, coba saudara, ini mindset yang selama ini kita pahami. Lalu bicara soal mimbar. Yang mimbar pun dianggap sebagai sebuah benda yang kudus. Yang kadang-kadang kalau mau menggeser 1 senti aja mesti rapat. Ya. Lalu ada juga yang beranggapan mimbar yang untuk pengkhotbah itu enggak boleh ada majelis yang bicara di sana. Karena mimbarnya tingkat kudusnya lebih tinggi daripada mimbar yang kecil. Ya, mimbar kecil untuk para misalnya anggota majelis atau aktivis. Nah, saudaraku, dengan adanya model ibadah yang baru seperti zaman sekarang, maka sekat antara yang kudus dan yang sekuler itu semakin hilang. Lalu yang ketiga cirinya adalah hilangnya sekat antara suasana rohani dengan suasana sehari-hari. Pada akhirnya, saudara, sekat antara suasana rohani dan suasana sehari-hari kini hilang. Mengapa hilang? Karena hilangnya sekat ini adalah akibat dari hilangnya sekat antara ruang kudus dan ruang yang sekuler. Telah nyata kepada kita sekarang bahwa kekudusan ruang dan waktu yang tertentu itu sudah tidak lagi relevan dalam kondisi sekarang. Kita telah tiba pada sebuah zaman di mana hal-hal rohani itu merembes di dalam hal-hal keseharian.
Tidak ada lagi dikatakan suasana rohani ada di gereja. Tidak ada lagi misalnya saya kalau rekaman di gereja, rekamannya mesti lebih rohani daripada saya melakukan rekaman di rumah misalnya. Dan rekaman kadang-kadang terpisah antara liturgi dan khotbah sendiri. Dan di situ kita bisa melihat ternyata pesan atau kehadiran firman Tuhan atau kehadiran dari Tuhan sendiri tidak lagi dibatasi pada ruang tertentu atau waktu tertentu. Maksudnya bisa di mana saja. Dan ini adalah sebuah perubahan yang perlu kita rengkuh ya, perlu kita sambut dengan sukacita. Keseharian kita adalah kerohanian kita. Nah, zaman tentang datangnya era baru ini sebab telah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Misalnya bagian yang pertama dikatakan pada waktu Tuhan Yesus mau mati disalibkan, Injil Lukas berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, matahari tidak bersinar, dan seterusnya. Di situ kemudian dikatakan tabir bait suci terbelah dua. Dan ini sebuah peristiwa yang tidak hanya bersifat literal, tabir bait Allah terbelah, tetapi disitulah sudah menunjukkan bahwa kekudusan ini tidak hanya di ruang tertentu, tempat tertentu, tapi di mana saja itu Allah ada dan kita harus menganggapnya sebagai dengan baik, dengan serius. Nah, bagian lain misalnya Tuhan Yesus juga pernah berkata pada perempuan Samaria, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Ya, sebab waktu itu Tuhan Yesus berinteraksi dengan perempuan Samaria. Samaria adalah sebuah komunitas kurang lebih 10 suku dari 12 suku Israel yang punya tingkat kesalehan atau kemurnian yang berbeda dengan orang Yahudi. Apalagi ketika mereka dijajah atau diambil oleh orang Asyur, lalu mereka kawin campur, di situ kemurniannya sudah nggak bisa dipertahankan lagi. Dan orang Samaria menolak Yerusalem sebagai tempat Allah hadir, maka mereka bikin sendiri di Gunung Gerizim. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, saatnya akan tiba, ya, orang tidak lagi menyembah Bapa di Yerusalem atau di Gunung Gerizim, bukan lagi di sana. Ya. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku, kasih Tuhan, di dalam Alkitab kita sudah banyak sekali bertebaran sebuah adaptasi yang harus kita sambut dan kita korelasikan dengan kondisi pandemi saat ini. Nah, saudaraku, bagaimana cara iman kita dapat bertahan bahkan bertumbuh dalam masa pandemi ini? Saudaraku, dengan cara kita menghapuskan sekat antara hal-hal yang kita anggap rohani dan yang sehari-hari. Kita tentu mengamini bahwa hidup kita, ibadah kita yang sejati dan tidak terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Tetapi saudaraku, hendaklah pandemi ini mendorong kita untuk lebih mempercepat cara kita mengubah pola pikir kita tentang hal-hal yang kudus, hal-hal yang rohani. Itu perlu kita bawa di dalam keseharian. Dan itulah, saudara, ibadah yang sejati, yang diperkenan oleh Allah. Nah, semoga, saudaraku ngasih Tuhan, semoga di dalam masa pandemi ini, Tuhan tidak hanya menolong kita dan menguatkan kita, tetapi kita juga menghayati kehadiran Allah dengan cara yang baru. Kita beradaptasi, gereja juga beradaptasi, sehingga Allah, hidup kita tetap bisa memperkenankan hati Allah. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, bagian firman Tuhan ini menolong kami untuk menerobos, melihat hal-hal yang substansi di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mengingatkan kami agar kehadiran-Mu boleh kami bawa dalam keseharian kami. Di dapur kami,
di kamar pribadi kami, di kamar belajar kami, di perjalanan kami, dan dimanapun kami berada. Kami boleh mengingat itu adalah sebuah ibadah kami, dan kami boleh mempersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan padamu. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu
masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati, kita datang kepadanya membawa doa-doa, permohonan, doa-doa syafaat kita. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk kesempatan ibadah pada hari ini. Kami bersyukur melalui firman-Mu, kami boleh diingatkan kembali ibadah yang diperkenan di hati Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau membebaskan kami, sehingga kami tidak terikat oleh hal-hal yang bersifat lahiriah, mengikat dan mematikan kerohanian kami ketika beribadah, menyembah dan melayani Engkau. Terima kasih karena Engkau adalah roh dan kebenaran, dan Engkau mengajar kami menyembah dengan benar dan di dalam roh. Tolong Tuhan, biarlah ibadah kami menyenangkan hati-Mu, serta ibadah ini boleh membangun iman, pengharapan dan kasih kami semakin mendalam terhadap Engkau. Tuhan, di tengah kondisi Indonesia yang seperti ini, pandemik yang masih di dalam pergumulan bangsa, bahkan negara-negara dan seluruh dunia, kami semua mengarahkan hati kami dan mengangkat tangan kami memohon kasih setia dan belas kasih-Mu itu dinyatakan. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kami di dalam kondisi yang sulit terbatas ini, beribadah dengan benar, beribadah dengan sungguh, dan boleh berjumpa dengan Tuhan. Di situ kami dikuatkan, diperbaharui senantiasa, dan kami sanggup menghadapi setiap pergumulan, kesulitan, bahkan penderitaan yang terjadi dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Indonesia, negara kami, pemerintah kami, dan semua yang sedang berjuang di garis depan untuk menghadapi pandemik ini. Terima kasih untuk vaksin yang sedang diproses, dan bila itu semua bisa sempurna sampai pada waktunya kami boleh memakai dan kami bisa menghadapi segala kesulitan dan hidup di tengah dunia ini dengan baik. Bapa Surgawi, kami serahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, lemah tubuh, pergumulan ekonomi, relasi, suami istri, orang tua, anak, saudara, bersaudara. Kami mempunyai banyak sekali pergumulan, mungkin ada yang belum tersebutkan, namun Tuhan Engkau mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bila Engkau sendiri yang akan hadir, dan kami semua memahami itu, menghayati itu, mengalami itu, sehingga kami sanggup mendapat kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan semua doa-doa kami, ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, Bapak Ibu terkasih, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer di rekening yang tersedia di layar atau melalui scan barcode yang sudah Gereja GKI Bungur sediakan. Ayat persembahan yang mendasari kita pada hari ini akan diambil dari Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah.
Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Oh, betapa mengagumkan Yesus Sang Raja mulia. Dengan kasih kau panggilku, kau melindungiku. Bagi Yesus, bagi Yesus. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Ya Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur kalau kami diberikan kesempatan Tuhan dalam kondisi yang seperti ini, untuk kami boleh kembali sekali lagi mengingat akan kebaikan, akan berkat yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dan untuk ibadah di mana saat ini kami boleh mengikutinya Tuhan. Karenanya biarlah Tuhan persembahan ini kembali boleh mengungkapkan rasa syukur kami Tuhan, rasa terima kasih kami Tuhan atas kebaikan, kemurahan, berkat rohani dan jasmani yang Engkau berikan bagi setiap kami. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memberkati setiap orang yang mengelola dan juga gereja GKI Bungur ini yang mengelola setiap uang yang dikumpulkan untuk dipakai bagi pelayanan-Mu dan memperluas kerajaan-Mu lewat gereja kami ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan kembali ke dalam masyarakat kita, kembali ke dunia kita, kita masuk, diutus oleh Tuhan. Kita pergi dengan damai sejahtera. Dimanapun juga ingatlah kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Dan di sana kita menjadi berkat di tangan Tuhan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa penghiburan pimpinan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun juga berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Haleluya.
Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.